Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu yang berbahagia. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu guru yang hebat, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi atau tentang video tentang kabar terbaru rekrutmen P3K. Hasil Zoom Kemendikbud terkait P3K Guru tahun 2021, yaitu kabar bahagia untuk guru-guru honor. Bapak Ibu guru yang hebat, sebelum dilanjut video ini, mari silakan tekan tombol subscribe, kemudian like, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, kemudian share kepada teman-teman yang lain agar teman-teman juga mendapatkan informasi terbaru terkait dengan P3K ini. Silakan ikuti video ini. Bapak Ibu guru yang hebat, video ini dirangkum dari hasil video conference Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD. Beliau adalah Sekretaris Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek terkait dengan informasi perkembangan rekrutmen P3K. Adapun hasil Vkon dari Profesor Dr. Ibu Nunuk adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk pemberkasan yang lulus dan lolos tahap 1 akan dilakukan di SCASN bersama Badan Kepegawaian Daerah untuk waktu belum bisa ditentukan tetapi perkiraan akhir bulan Desember. Jadi yang sudah lolos atau lulus di tahap ke-1, nanti pemberkasannya akan dilakukan melalui website SSCASN. Nanti akan dipandu bersama-sama dengan BKD setempat. Adapun untuk waktu pemberkasannya diperkirakan pada bulan Desember ataupun akhir Desember. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk guru dan tenaga kependidikan yang sudah passing grade harus daftar di tahap kedua ke formasi yang masih kosong. Bisa ikut tes atau tidak ikut tahap kedua. Kalau ikut nanti hasil akan diambil nilai yang tertinggi. Jadi Bapak Ibu yang sudah passing grade itu nanti harus mendaftar di tahap kedua kepada formasi yang masih kosong. Jadi kalau kemarin formasinya sudah terisi, maka Bapak Ibu harus mendaftar kepada formasi yang masih kosong. Ya. Nah, itu yang terutama yang sudah passing grade ya. Yang sudah passing grade. Dan bisa ikut tes atau tidak ikut di tahap kedua ya. Jadi Kemendikbud mempersilahkan boleh ikut kembali dan boleh juga tidak. Kalau ikut nanti hasilnya akan diambil dari nilai yang paling tinggi atau nilai tertinggi. Nah itu ya. Jadi ini juga merupakan sebuah kabar gembira bagi Bapak Ibu guru honor yang sudah passing grade ya. Ini nanti tinggal Bapak Ibu mendaftar saja kepada di tahap kedua untuk ke formasi yang masih kosong yang belum terisi. Itu ya. Ini adalah untuk informasi yang kedua. Selanjutnya hasil Vkon yang ketiga dari hasil Vkon Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani untuk membayar gaji melalui anggaran daerah yang berasal dari pusat. Jadi Bapak Ibu yang sudah lulus P3K nanti pembayarannya itu akan melalui anggaran daerah.
namun keuangannya nanti akan berasal dari pusat. Nah, itulah untuk informasi yang ketiga. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir nanti daerah tidak bisa membayar honornya ataupun gajinya karena gajinya berasal dari pusat. Tetapi yang menganggarkan tetap kembali dari daerahnya masing-masing. Yang keempat, untuk ketentuan seleksi di tahap kedua sama dengan tahap ke-1. Guru dan tenaga kependidikan di sekolah induk diprioritaskan. Jadi Bapak Ibu, di seleksi yang tahap kedua ini ya sama dengan di tahap ke-1. Jadi belum ada perbedaan ya, ketentuannya masih sama dengan di tahap ke-1. Adapun guru dan tenaga kependidikan di sekolah induk itu akan diprioritaskan. Jangan khawatir nanti Bapak Ibu yang memang sudah honornya di sekolah induk, di sekolah itu, pasti itu nanti yang akan diprioritaskan untuk diluluskan atau akan diangkatnya melalui prioritas dari sekolah itu. Jadi tidak akan mengambil dari orang luar, pasti dari sekolah induk dulu yang akan diambilnya. Kecuali di sekolah induk itu tidak lulus, nah baru akan dicarikan nanti dari sekolah lain atau dari luar. Bapak Ibu guru yang hebat, untuk informasi yang kelima dari hasil Vicon Profesor Dr. Nunuk Suryani adalah di tahap kedua tetap hanya bisa daftar 1 kabupaten. Untuk tahap ketiga baru bisa antar kabupaten. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendaftar ya di tahap kedua ini hanya bisa mendaftar di 1 kabupaten. Ketika nanti di tahap kedua Bapak Ibu masih belum lulus, baru Bapak Ibu boleh mendaftar antar kabupaten. Dilihat di mana yang formasinya masih banyak kosong dan peluangnya besar. Itu ya. Jadi untuk yang tahap kedua ini Bapak Ibu tetap mendaftar ya di 1 kabupaten. Yang berikutnya, untuk yang informasi yang keenam adalah untuk pendaftaran tahap kedua belum bisa ditentukan dan nanti akan disampaikan di website P3K. Jadi yang belum lulus di tahap ke-1 dan akan mengikuti seleksi di tahap kedua, Bapak Ibu dimohon untuk bersabar. Karena kemungkinan ini nanti aturannya akan dipermudah kembali dan saat ini sedang digodok di Kemendikbudristek. Kita berharap nanti tidak ada lagi tes-tes yang akan memberatkan Bapak Ibu guru ya. Diharapkan nanti ketika aturannya jadi selesai mempermudah Bapak Ibu guru dan langsung diangkat menjadi P3K. Itu yang sama-sama kita harapkan. Selanjutnya Bapak Ibu gurunya hebat, untuk informasi yang ketujuh, hasil Vicon dari Profesor Dr. Nunuk Suryani, di tahap kedua tidak ada tambahan formasi, masih menggunakan sisa formasi tahap ke-1. Nah, jadi Bapak Ibu, di tahap kedua ini nanti belum ada tambahan formasi. Formasinya masih menggunakan formasi di tahap ke-1. Jadi bagaimana caranya? Di tahap ke-1, sekolah-sekolah yang belum terisi formasinya maka akan diisi dari hasil seleksi di tahap kedua. Itu ya. Nah, ini mekanismenya untuk yang di tahap kedua seperti itu ya. Jadi di tahap kedua tidak ada tambahan formasi. Masih menggunakan sisa formasi di tahap ke-1. Yang andaikan di tahap kedua Bapak Ibu masih belum juga lolos, maka bersabar dulu ya. Dan ini yang ke-8 adalah
kabar tentunya menggembirakan bagi kita semuanya, terutama guru-guru honor. Untuk guru dan tenaga kependidikan yang passing grade di tahap 1, lalu di tahap 1, lalu di tahap 2 belum beruntung, dan tahap ketiga belum beruntung juga, maka akan dimaksimalkan setelah tahap ketiga. Jadi Bapak Ibu, peluangnya sangat besar sekali ketika Bapak Ibu di passing grade-nya tidak lulus, baik itu di tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, masih juga belum lolos, maka nanti akan diprioritaskan atau akan dimaksimalkan setelah di tahap ketiga. Artinya, ini peluang besar bagi Bapak Ibu yang ketika di tahap 1, 2, 3 masih tidak lulus, maka harapan besarnya adalah setelah di tahap ketiga, ini akan dimaksimalkan dan akan diprioritaskan. Dan ini tentunya kita semuanya berharap sama-sama berjuang demi perjuangan guru honor Indonesia ini. Kita berharap pemerintah mengeluarkan aturan yang semudah mungkin bagaimana caranya guru-guru honor yang sudah bertahun-tahun mengabdi ini dipermudah untuk menjadi P3K. Bapak Ibu gurunya hebat, untuk ketentuan lebih lanjut ya akan diinformasikan melalui laman P3K. Jadi ketentuan-ketentuan berikut atau mungkin pendaftaran di tahap kedua dan ketiga nanti akan diinformasikan melalui laman P3K. Oleh sebab itu Bapak Ibu guru ya sering-seringlah untuk membuka laman P3K agar Bapak Ibu guru tidak tertinggal informasi terkait dengan rekrutmen P3K ini. Bapak Ibu guru yang hebat, demikianlah video yang saya sampaikan pada saat ini berkenaan dengan informasi hasil Vkon Profesor Dr. Nunu Suryani ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat, mohon untuk dapat menekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman yang lain. Saya punya prinsip, informasi jangan digenggam, tetapi dibagikan agar bermanfaat juga bagi orang lain. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Salam satu perjuangan P3K. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang menonton video ini saya doakan segera diangkat menjadi ASN P3K. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.